Oke, saya sering ditanya ya, perbedaan apa aja signifikan atau tidak ya antara dua frame ini ya dari merek Giant khususnya, yaitu Giant Propel ya, baik Giant Propel maupun Giant TCR ya. Anda tahu sendiri bahwa frame Giant Propel dan TCR ini ada dua tipe ya. Yang tipe itu yang satu itu tipe Pro, yang satu itu tipe SL ya. Nah, saya dulu di video-video yang dahulu beberapa tahun yang lalu saya pernah menjelaskan ya. Tapi walaupun begitu masih ada orang yang penasaran dan bertanya-tanya, apalagi sekarang ini ya, di mana harga-harga frame itu sudah naiknya itu waduh sangat signifikan sekali ya, bisa-bisa sampai 15-25% loh ya. 3-4 tahun yang lalu misalnya sebuah frame premium yang kelas high end itu misalnya masih di yang paling mahal aja, misalnya Dogma masih berkutat di sekitar 85 jutaan, sekarang sudah hampir nembus 100-105 ya. Terus Cervelo seri 5 juga gampang sekali nembus 100 untuk framenya aja. Begitu pula dengan Trek Madun dan sebagainya ya, untuk sebuah framenya. Tapi anehnya Giant itu Anda bisa dapatkan separuh harganya, walaupun tipe yang tertinggi, spek yang tertinggi. Makanya itu Giant itu sebuah merek sepeda yang value for money-nya itu sangat tinggi sekali ya. Sangat tinggi sekali. Makanya orang yang mengerti ini semua, dia itu lebih memilih lebih cenderung ke Giant. Buat apa kamu uang segitu? Padahal uang segitu Anda bisa mendapatkan Giant dengan tipe yang sangat tinggi dengan hanya separuhnya begitu. Ya, Giant. Nah, Giant itu sejak tahun 2024, 25, 26 ini, akhir 23 itu mengeluarkan generasi yang luar biasa ya. Yang tipe Propel misalnya ya, Propel mengeluarkan tipe Propel SL dengan total desain baru ya. Total desain baru dibanding yang generasi sebelumnya ya. Jadi aero tapi bisa climbing begitu dengan frame yang ramping ya, mulai merampingkan, mulai cenderung ke TCR ya. Ya. Jadi TCR itu sangat ramping sekali. Tapi ini Propel tapi seramping TCR begitu ya. Saya ingat waktu dulu pertama kali dia keluar itu yang seri langsung special edition, limited edition Christian Blumenfeld itu ya. Itu dibeli oleh seorang customer dari Semarang. Itu satu-satunya yang ada di Indonesia. Satu-satunya loh. Kemudian tahun berikutnya yang berubah hanya paint jobnya aja ya. Kemudian dia sponsor Jayco Aulia, sehingga ya macam-macam ya, variatif dari segi liverynya ya, warna-warnanya ya. Propel Pro dan Propel SL ya. Nah, Propel Pro yang waktu itu tiba di Indonesia ada yang tipe full bike. Ada customer yang membeli tipe full bike ya. Full bike aja waktu itu saya ingat dengan grup set 105 sudah kalau nggak salah Ultegra atau apa, sudah menyentuh hampir 90 juta. Full bike. Itu yang tipe Pro ya. Kemudian yang SL tuh hanya frame aja, enggak full bike.
Nah, kalau Anda lihat sekarang di pasaran ya, Giant Propel SL frame itu dibanderol retail itu sekitar 55 jutaan. Frame antara 50 sampai 55 jutaan. Kemudian yang Pro itu ya sekitar 20 sampai 30% lebih murah ya, sekitar 35 jutaan yang tipe Pro ya. Nah, sekarang bertanya-tanya, ini sama-sama desainnya itu sama, frame desainnya itu sama. Nah, kenapa kok ada selisih sampai dengan 20 juta? Selisihnya loh sampai dengan 20 juta. Ya tentunya selisih seperti segitu besarnya itu pasti ada sesuatu ya kalau kita selidiki loh ya. Oke, selidik punya selidik. Karbonnya aja beda. Tipe karbonnya itu beda. Kalau Anda misalnya baca di websitenya Giant ya. Tipe karbon dari Propel atau TCR SL itu adalah karbon SL grade. SL grade. Saya curiga SL itu apa ya? Oke lah, awur-awuran aja. Saya bikin kayak super light begitu loh. Ya tentunya kalau super light artinya karbonnya harus yang grade-nya tinggi ya, supaya bisa ringan, kuat dan ringan, rigid, stiff dan ringan. Ya, sayangnya karbon yang dipakai oleh TCR itu tidak disebutkan tipe apa, toray atau bukan. Dia tidak sebut, ya, dia tidak menyebutnya. Kemudian yang Pro adalah karbon yang Pro grade. Nah, sudah ketemu kan? Jadi perbedaan karbon aja sudah segitu. Wajar karena merek lainnya juga begitu. Merek lain misalnya kita ambil Pinarello yang tipe Dogma itu toray 1100. Yang tipe biasa misalnya Pinarello F itu toray T900, T800, T700. Makin turun speknya, ya harganya lebih murah. Oke. Terus dari stir tube-nya itu aja juga beda ya, dari stir tube-nya ya, dari tubing stir tube-nya itu. Yang SL tuh stir tube-nya itu oversize. Gede. Nambah lagi stiffness. Ya. Terus yang Pro kalau nggak salah biasa, standar. Nah, dari situ kan Anda bisa tahu, oh kalau stir tube-nya dengan diameter yang lebih besar sedikit artinya rigid, di depannya itu sangat rigid ya. Rigid akhirnya apa? Tidak ada power loss di bagian depan itu, tidak ada flex. Dan yang berikutnya yang signifikan adalah yang SL itu punya seat post yang nyambung, jadi apa ya, monocoque begitu loh. Semua itu nyambung, frame nyambung. Bayangkan, jadi seat postnya itu nggak flex ya, walaupun dia nyaman tapi rigid di bagian frame-nya, apa itu di seat post-nya itu. Sedangkan yang Pro itu seat post-nya bisa dilepas sehingga ya tentunya bisa begini ya, goyang-goyangnya ya, flex-nya itu. Ya, itu tiga perbedaan yang signifikan dari SL, yaitu karbonnya beda, stir tube-nya diameternya beda, terus seat post-nya yang monocoque dan yang tidak gitu. Itu aja sudah sangat signifikan. Jadi Anda kalau mau ngitung-ngitung kemana 20 juta, selisih 20 jutaannya itu ketemu sudah. Nah, tapi di jalan bagaimana? Nah, ini dia di jalan bagaimana. Ya kalau misalnya Anda sudah memiliki uang 50 juta, Anda siap untuk memberi SL, ya beli aja yang SL. Toh Anda mampu.
Toh kalau Anda beli SL itu, tanya aja orang-orang yang punya Propel SL dah, yang sudah membelinya itu, bagaimana komentar mereka. Ya, ada customer yang dia membeli SL karena dia mau beranjak dari tracknya yang sudah high spec. Gitu. Ya itu. Karena apa? Oh, kalau saya beli trek Madun ya harganya berapa? Saya pilih ini kok menarik ya SL ini dengan harga yang sekian. Nah, itu baru Anda bicara. Ya. Tapi bagaimana dengan orang umum misalnya yang istilahnya tidak performance oriented? Kalau Anda tidak performance oriented, mengapa Anda harus mengeluarkan segitu banyak? Misalnya segitu banyak sampai dengan 50 juta hanya untuk membeli frame SL. Ingat loh, frame SL itu harus dipotong sesuai ukuran. Begitu dipotong dia nggak bisa lebih tinggi, ya. Walaupun Anda dikasih spacer, tapi spacernya itu ya sebastas sekitar nggak sampai dari 1 senti loh, spacernya itu. Jadi jangan sampai salah potong. Kalau sudah dipotong kependekan nggak bisa ditinggiin. Nah, daripada Anda resiko begitu, beli aja yang pro. Ya kan, pro Anda bisa naik turun seat post-nya, bisa dilepas naik turun. Ya, toh apa sih misalnya selisih sekian watt bagi seorang yang non performing, ya. Lagian Anda tidak akan bisa merasakan perbedaan kalau Anda tidak secara konstan jalan high speed terus, ya. Nah, ini saya ada datanya, perbedaan antara pro dan yang non pro, ya. Perbedaannya adalah begini. Berapa sih kira-kira sampai dengan kalau misalnya di persentase, ya, di persentase. Perbedaan antara Propel SL dan Pro itu 10%. Ya, SL lebih unggul 10%-nya. Tapi ada bagi kita loh, ya, stiffness yang hanya 10% itu apakah kita bisa merasakan, ya? Bisa merasakan seberapa sih kalau misalnya kita hanya misalnya Sunday ride, group ride, peletonan, terus club ride, ya, selisih 10% lebih dalam sisi stiffness. Oke. Terus stiffness to weight ratio itu juga hanya sekitar 14%. Ya, stiffness to weight ratio pun itu sama dengan stiffness itu tadi. Anda tidak akan bisa merasakan kalau Anda non-performant. Lain lagi kalau misalnya Anda atlet misalnya yang butuh sekian watt lebih besar daripada rival Anda hanya untuk mencapai finish. Yang butuh kadang finish itu foto finish hanya sekian per detik. Mungkin Anda sikat aja yang SL begitu. Ya. Terus secara watt, nah kalau Anda sudah mempunyai power meter dan Anda misalnya sensitif terhadap power meter. Saya misalnya berlatih misalnya. Saya tahu 1 watt itu besar loh. 1 watt itu besar. Hari ini misalnya saya mengeluarkan 187 watt. Besok dalam kondisi kalau saya nggak fit, saya nggak bisa 187 watt. Ada kemungkinan saya 185 watt. Turun 2 watt. Gila, 2 watt loh. Hanya 2 watt. Kemudian kalau misalnya saya berlatih terus sampai puncak, misalnya saya bisa tembus 201 watt. Kemudian saya paksa untuk dapat personal best PB 1 watt aja jadi 202.
Itu sesuatu loh. Nah, kalau Anda tipe orangnya seperti itu, sikat aja SL. Propel SL. Tapi tipe kalau misalnya, Anda ini adalah misalnya Sunday Rider, oh saya Endurance Rider. Katakanlah misalnya saya memakai Giant Propel untuk Audax, di mana saya jalannya konstan lah, saya nggak ngebut. Gitu. Ya, selama Anda tipe-tipe rider yang sekian, ya, daripada Anda buang-buang duit, selisih 20 juta, ambil aja yang Pro, aman dah. Pro itu bagus. Ya, saya juga pernah merasakan TCR Pro dari Surabaya, saya ngelup Malang Selatan, memang luar biasa. Itu dengan tatanan TCR Pro loh, belum Propel Pro. Nah, sekarang jelas kan, ya, perbedaan 20 juta kemana? Ya, ada contoh lain misalnya, saya memberi satu contoh lain, Pinarello. Suatu saat ada customer datang, dia ingin membeli Dogma, tapi Anda tahu sendiri Dogma itu harganya sekian, ya. Jadi saya bilang, oke gini aja, coba pertimbangkan. Saya tanya dulu ya, kamu senengnya itu tipe ride sepedaan yang kayak apa? Oh, ternyata dia seneng long distance. Seorang cewek, seneng long distance. Dan saya tahu di IG-nya dia suka sekali di atas 300 kilometeran gitu. Dia bisa mampu. Terus saya bilang, lo daripada kamu maksa untuk beli Dogma, ambil aja Pinarello F. Pinarello F9 sekaligus full bike itu masih di bawah 100 juta. Daripada kamu beli Dogma 100 juta hanya frame tok. Ya, kemudian dia ya syukuran loh ya. Dia mendengarkan advice saya, ya benar juga ya, masuk akal ya, buat apa saya enggak butuh yang itu. Kemudian dia beli, oh enjoy banget. Dia enggak kalah sama teman-temannya yang punya Dogma F, enggak kalah, bahkan dia mengakui ini enak sepeda ini, sangat comfortable ya, memang comfortable ya, memang tidak ada performance loss, ya, tapi ada economic gain yang begitu tinggi. Karena apa? Karena power Anda tidak sebegitu besar untuk bisa menggenjot torai 1100. Jadi tidak ada arti yang signifikan. Ya, power Anda tidak segede itu untuk menggenjot karbon torai 1100 sedemikian rupa. Tidak, power Anda belum mencapai sebegitu. Jadi Anda tidak akan bisa secara signifikan merasakan berbedanya. Oke? Itu saja. Semoga jelas dan makin terbuka pikiran kita, terutama untuk Giant, perbedaan antara Giant SL dan Giant Pro TCR untuk Propel. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu.